91,2 dari Pro 1 Jakarta, pendengar Pro 1 Lintas Jakarta Pagi masih terus menemani Anda dan saya Yudi Ismail. Masih bersama-sama saya, serta di ruang gatekeeper ada Sarah yang menemani kita semua tentunya. Baiklah, tadi kita sudah ngobrol dengan dua penulis karena memang tanggal 23 April lalu, atau tepatnya 2 hari lalu, diperingati sebagai Hari Buku Internasional. Di suatu hari tanpa sengaja. 91,2 dari Pro 1 Jakarta. Dikit aja saya puterin lagu ini karena memang lagu spesial dari penulis yang akan saya ajak ngobrol. Saya belum tahu apakah ini merupakan salah satu lagu soundtrack di buku terbarunya atau seperti apa. Kita langsung ngobrol dengan Mbak Anjar Anastasia. Mbak Anjar, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yudi. Saya kangen loh, kangen sama Beraja Senja, kangen sama Renjana. Aduh, surprise sekali pagi ini saya. Terima kasih. Gimana kabarnya mereka berdua ya? Iya, baik-baik saja nampaknya Mas. Baik-baik saja gitu. Iya. Oke. Mbak Anjar, baik-baik juga kabarnya? Baik, berusaha baik Mas. Meskipun nggak bisa kemana-mana. Iya. Ini lagi di mana? Lagi di Bandung? Lagi di Jakarta atau di mana? Masih di Bandung Mas. Saya nggak berani kemana-mana sementara ini. Apalagi kan sudah ada woro-woro ya, sudah ada pengumuman memang sebaiknya liburan ini kita di rumah saja. Jadi ya sudah saya nurut. Iya. Iya. Iya sudah. Dari perbincangan kita terakhir waktu itu kalau nggak salah Renjana ya? Betul. Ini sampai di tahun 2021 ini sudah ada berapa adiknya Renjana? Satu Mas. Baru satu terbit. ya? Baru terbit kapan itu terbitnya? Sebenarnya kalau tanggal terbitnya itu Januari kemarin, 2021. Oh, baru banget berarti ya? Iya, tapi baru apa istilahnya ya? Launching mungkin. Ada di digital platformnya itu April 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. 2-3 minggu lagi, iya. Apa judulnya? Iya. Daksa. Bahagia tak semata raga. Edan ya. Saya diem deh kalau kayak begitu ya. Oke, Daksa Bahagia Tak Semata Raga ini berarti buku yang keberapa, Mbak Anjar? Aduh, ini sebuah perjuangan buat saya kalau nanya tentang buku keberapa. Tapi kayaknya lebih dari 40 deh Mas. Lebih dari 40? Iya. Tapi yang pertama berbentuk digital. Yang pertama berbentuk digital ya. Dan memang kenapa? Apakah memang mengikuti teknologi atau barangkali ya sudah waktunya atau seperti apa nih? Dua-duanya Mas. Dua-duanya ya, Daksa dilahirkan dalam bentuk digital ya? Iya. Tapi memang lebih ke tentang mengikuti perkembangan juga ya. Nggak bisa menutup kemungkinan itu. Meskipun saya sempat kekeh untuk berbentuk biasa fisik. Karena saya lahir dari zaman yang bentuk fisik ya. Itu ada kenikmatan tersendiri Mas, menikmati buku kita sudah launching gitu, ada fisiknya. Tapi kan kita juga nggak boleh ego ya. Benar. Banyak hal yang membuat saya kita coba dengan digital kali ini. Begitu Mas. Jadi Daksa ini dirilis dalam bentuk digital dulu, baru nanti akan POD, dirilis ya. Dalam bentuk buku. Nah, apalagi ini kan berkaitan dengan Hari Buku Internasional ya, tanggal 23 April kemarin. Iya. Perbedaan sudah dirasakan oleh Mbak Anjar yang tadi sempat bilang rasanya kurang puas gitu kalau hanya dalam bentuk digital aja gitu kan. Betul. Ini memutuskan ya sudah akhirnya menyerah kepada zaman. Seperti apa waktu itu pergulatannya Mbak Anjar? Sebenarnya terus terang waktu sebelum Daksa ini ada satu, bukan novel ya, tulisan saya lah.
Itu diterbitkan digital indie sebenarnya, penerbit indie yang sekarang entah ada di mana, nggak jelas gitu. Nah lalu dari situ saya ditambah galau lagi, bahwa digital ini kok kayaknya agak serem ya. Buku saya juga dibajak, tapi bentuknya digital, tapi bentuknya bukan yang seperti yang terbit yang sekarang. Itu jadi makin galau saya. Tetapi ketika saya punya, ini diterbitkan oleh LX Media Komputindo. Nah kebetulan saya punya kenalan baik di LX yang memberikan penjelasan, panjang lebar kali, apalagi lah itu panjang sekali. Panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Iya. Tentang bagaimana mau tidak mau penulis harus mau mencoba membuka wawasannya untuk menerima kondisi digitalisasi yang sudah sampai ke literasi kita masa zaman ini gitu. Terus kebetulan juga dari Gramedia, pihak Gramedia sendiri pernah memberikan semacam bukan seminar sih, tapi kami pernah ada gathering gitu. Nah salah satu manajer IT-nya itu menjelaskan bagaimana alur digitalisasi buku di Gramedia gitu. Jadi akhirnya saya galaunya sudah mulai berkurang. Jadi saya udah siap untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Toh pada akhirnya juga kan buku itu untuk berbagi ya. Kalau saya egois, nanti niat saya berbagi nggak nyampe dong. Begitu. Dari habit membaca buku konvensional kemudian beralih ke digital, iya. Mbak Anjar sempat mengamati nggak? Apakah itu dari putra-putri, dari keponakan-keponakan, mungkin dari junior-junior? Iya. Sempat mengamati dan sempat dapat masukan atau barangkali dapat input, atau mungkin juga dari kacamata Mbak Anjar sendiri seperti apa? Ada beberapa. Kita masih kalau baca di buku digital itu kan masih di HP ya Mas ya. Benar. Ya, nah itu tergantung tampilan HP-nya. Nah ini juga yang beberapa kali saya dengar ada yang nggak nyaman gitu, terus setelah saya selidiki itu karena tampilannya gitu. Nah sementara ada teman saya, adik ketemu gede ya, itu tinggal di Jerman dan sudah membeli Daksa ini. Dia pakai ada yang tab khusus untuk membaca itu, Handle ya kalau nggak salah namanya itu. Okay. Nah itu kalau dilihat dari komentar dia selama ini kok nyaman banget, bahkan dalam satu malam dia habis gitu baca novel Daksa. Karena dia bilang nyaman dengan itu. Nah sementara ada teman saya yang lain lagi pernah coba pakai itu di Indonesia, kok kayaknya memang mungkin belum ini aja ya, belum pas aja kali di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan satu saat kita ada semacam alat bantu baca yang khusus yang lebih menyamankan itu, Mas. Iya. Oke. Setting layoutnya kan masing-masing Gramedia, masing-masing penerbit kan juga agak beda ya. Beda-beda, setting layout tampilannya, iya. Oke. Nah, Daksa ini rencananya juga akan dirilis secara konvensional kapan? Nah ini Mas, soalnya kan ini bertahap nih, benar-benar tahap banget dan saya mengikuti sekali. Saya seperti zaman Beraja yang pertama kali, kakaknya Renjana dan Daksa yang pertama. Jadi saya benar-benar harus ngikutin tahap-tahapannya. Sebenarnya sih sudah otomatis sudah bisa POD, tapi ada karena rupanya memang ngantri gitu Mas ya, saya ngantri juga. Karena kan beda ya dengan kalau yang cetak ya. Kalau cetak kan begitu Daksa cetak ya sudah, ini Daksa udah mau diapain terserah deh gitu. Mau disebarin luaskan ke mana juga itu memang udah jadi haknya penerbitnya gitu. Yeah. Nah kalau ini kan nggak ada hubungan lain ya. Ada hubungan terutama IT-nya segala macam kayak gitu, kesiapan dari pihak percetakannya juga gitu ya. Oke lah. Mari kita lihat. Jadi saya belajar lagi nih ceritanya nih. Tadi kita belum ngulik Daksa ini sendiri sebenarnya tentang apa sih, Mbak Anastasia? Wah ini rame nih ceritanya. Ya, Daksa tentang kelanjutan
cerita Romo Daus dan Ola. Wow. Juga ada Wi dan Tra. Tapi saya memasukkan ada tokoh baru di situ namanya Faiz, Hatta Faris namanya, mantan santri yang pernah tinggal dan belajar di Amerika, yang membuka mata hati Ola. Tadi saya sempat dengar sebelumnya dengan Pak Fatin, terus saya jadi langsung teringat, waduh kayaknya Faiz tuh dulu mungkin begini. Mungkin Pak Fatih ini ya. Iya, ya bagaimana mereka mencoba mengenal diri lebih baik lagi, tahu apa yang harus dipilih dan tetap menghormati pilihan masing-masing. Ini mungkin klimaksnya ya. Kalau beberapa teman sih bilang versi dewasanya lah. Kalau yang lain-lain kan mungkin masih galau ya, apalagi yang pertama masih mungkin karena awal kali ya. Nah yang Braja, yang Renjana kan sudah mulai agak terlihat nih bagaimana orang memposisikan diri. Nah kalau yang ketiga ini ya lebih dewasa lah. Kalau lebih lengkapnya silakan baca. Silakan baca lah ya. Iya. Oke, satu lagi yang ingin saya tanyakan karena tadi dua penulis sebelumnya juga ngobrol tentang audiobook dan videobook. Nah, kalau Mbak Anjar sendiri ada rencana format bukunya diubah ke dalam audiobook dan videobook kah? Ada, Mas. Ada rencana itu. Tetapi saya juga ngamatin yang punya orang ya, beberapa teman. Kayaknya saya juga harus mempersiapkan banyak hal, terutama dari segi orang yang membacanya ya, readernya itu. Karena kayak kalau Mas Yudi kan udah terkenal bisa bicara, terus lafalnya juga jelas gitu. Jadi saya rasa kalau membacakan pun juga pasti orang mengerti gitu. Tapi kan berarti kalau saya orang salah satu kandidat ya. boleh. Kalau orang lain kan mungkin agak beda ya. Nah ini yang sedang saya pelajari dulu, bukan hanya sekedar memilih orang, bukan, tapi sedang mempelajari dulu. Ini hubungannya dengan tokoh di buku ya, begitu Mas. Tapi ada itu pasti ada di rencana saya ada. Oke. Beraja Senja, kemudian Renjana sampai ke Daksa, ini kan story-nya keren banget gitu ya, plotnya. Terima kasih. Plotnya bukan hanya plot, tapi ceritanya, aduh, rasanya pengen terbang ke awan gitu. Asik. Ini sudah sempet, saya belum tahu apa perkembangannya begitu ya, karena semenjak Renjana kita belum keep in touch lagi. Apakah sudah ada ditawar produser film kah, sinetron kah, atau gimana? Ada pernah Mas, cuman saya tuh kalau film kan masih agak gelap nih. Jadi saya tidak tahu apakah ada pertimbangan apa gitu. Tapi saya masih berharap baik, karena memang terutama di Renjana ya. Karena yang udah jelas Mas, maksudnya sudah banyak orang baca, udah banyak orang tahu. Tidak menutup kemungkinan Daksa juga. Itu kan tidak semata-mata cerita tentang Romo Dausnya saja, tetapi tentang manusia. Nah kalau di Daksa ini pun juga tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia itu juga ada. Kan? Ya, tentang bagaimana orang mengenal pekerjaan orang lain pun juga oke. Bahkan juga tentang isu yang agak sensitif tentang LGBT. Oke. Ya, jadi maksud saya sih masih tetap berusaha dan berharap baik, karena beberapa teman yang konsentrasinya di film itu juga udah pernah ngomong. Hanya ya itu tadi, sekali lagi saya agak gelap untuk step by step-nya tentang film. Mudah-mudahan secepatnya dapat penerangan ya. Benar Mas, jangan gelap terus ya. Ya. Oke, baik. Ada hubungan apa Anji dia dengan Daksa Bahagia Tak Semata Raga ini? Iya, jadi sebenarnya kan Ola ini sedikit cerita ya. Ola ini kan menutup hatinya kepada orang lain selain Romo Daus itu. Tapi satu saat ada yang namanya Faiz ini yang usianya lebih muda, secara latar belakang juga beda, itu mendekati dia. Tapi nggak pakai mehe-mehe yang kayak anak muda gitulah. Nah lalu karena mereka juga sudah dewasa.
Lalu satu hari dalam pendekatannya itu mereka makan di satu tempat, itu ada pengamen yang menyanyikan lagu ini, dan itu kok pas banget dengan Ola yang ngerasa si airnya tuh pas banget gitu. Kita kalau lihat itu bagaimana orang bagaimana si mungkin anjinya itu merasa ada sesuatu yang lain ketika bertemu dengan seseorang. Nah itu juga dirasakan oleh Ola. Jadi ya saya mencoba menyambungkan itu bukan karena semata lagunya Anji aja, tapi kebetulan memang posisi ceritanya waktu saya tuliskan itu sedang demikian gitu. Jadi pas aja gitu Mas. Dan itu membuat saya tadi pas waktu lagu itu diputar, saya langsung tersenyum dan buat saya itu mood buster. Belum diputar, ya udah diputar sih, tapi tadi baru teaser karena kan baru di suatu langsung saya turunin ya sengaja, nanti saya puterin lagi fullnya. Itu mood buster banget Mas. Thank you banget. Iya. Okay. Aduh Mbak Anjar, terima kasih banget mau digangguin pagi-pagi. Terima kasih kembali. Next, kalau kondisi sudah memungkinkan, mudah-mudahan kita bisa meet in person dan ngobrol banyak hal gitu ya. Boleh. Terus terang, saya tuh sangat mengagumi Renjana memang. Kembali. Mari kita berdoa semoga boleh diwujudkan dalam visual film. Iya. Baiklah kalau begitu, Mbak Anjar, ini Anji versi lengkap dengan dia, spesial untuk Mbak Anjar. Selamat pagi Mbak Anjar. Selamat pagi, sehat selalu ya Mas ya. Oke, sehat selalu. Oke, iya banyak. Di suatu hari tanpa betapa di setiap hari jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, merasa sempurna, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Rasa cinta di hatiku.